Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sangkaan awak imam tuh bakal hitam kan gitu kan. Nah, jadi kita nanti aja baca Fatihahnya gitu. Ternyata digas sama imamnya. Walhasil kita pun gelagapan. Belum selesai Fatihah kita, imam sudah keburu ruku. Bagaimana solusinya bila kita menghadapi ini? Solusinya kita tetap wajib menyelesaikan Al-Fatihah kita sampai selesai, walau tertinggal 3 rukun fi'li. Jelas itu ya? Nah, jelas. Makanya imam itu harus waras. Ya, imam itu harus waras. Lebih parahnya sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, barulah kita takbiratul ihram dia. Allahu Akbar. Awak pun takbiratul ihram, Allahu Akbar. Awak baru sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa wasila. Tiba-tiba imam itu udah ruku, entah apa yang dibacanya. Nah ini makin gak waras. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Apa dikerjakannya? Kalau itu jadi kebiasaan, makmum berhak untuk protes. Bahkan bukan perkara itu saja. Kalau imam terlampau lama membaca doa iftitahnya sehingga makmum di situ komplain, maka tidak boleh imam tersebut melama-lamakan doa iftitahnya. Sampai wa asila saja cukup. Ya, apalagi ini perkara rukun sholat, Fatihah. Berhak kita komplain. Ya, kalau kalian nggak cocok, pindahlah kalian masjid. Cocok di masa kalau imam kayak ini. Ya, awak komplain, wah janganlah cepat-cepat, wah belum lagi selesai awak baca doa iftitah, wah udah keburu ruku aja. Apa yang awak baca? Ya kalau kau merasa aku cepat kali jadi imam, ya udah kau sholat masjid lain aja katanya. Ini nggak tahu diri imam kayak gini nih. Ya, di dalam kitab Sahih Sifatul Sholatul Nabi SAW, makmum berhak protes, bahkan punya suara untuk mengganti imam tersebut dengan imam yang lainnya. Silakan suarakan ketidaksetujuan kita terhadap apa yang diberlakukan oleh imam di dalam sholat. Dan imam itu harus ya memikirkan masukan dari jamaah. Dia tidak boleh ngotot keras kepala sekehendak dirinya sendiri. Nah itulah tadi contoh. Ya, contoh bukan 1 orang 2 orang yang komplain, hampir seluruh jamaah tetap yang komplain. Syaratnya yang boleh komplain jamaah tetap. Jamaah tetap itu apa? Jamaah yang selalu sholat berjamaahnya di situ. Kalau macam saya nih sekali-sekali aja sholat di Masjid Jami Ar-Rahman, saya nggak bisa komplain. Ya karena saya bukan jamaah tetap. Mesti jamaah tetap. Bisa dikomplain. Ustaz, sholatnya cepat kali Ustaz. Sholat zuhur asar. Baru lagi awak selesai takbiratul ihram, ya belum lama berapa detik Ustaz berruku. Ustaz baca doa iftitah tidak? Ustaz baca Fatihah tidak? Ustaz baca surah tidak? Bisa kita komplain. Ya, kalau dia ngotot, ya udah pindah masjid aja katanya. Kalau kau merasa aku cepat kali, pindah masjid aja. Kudeta dia, turunkan jadi imam. Boleh. Ya, nah, boleh. Kalau ada hal-hal yang membolehkan, ya seperti itu. Tapi kalau gara-gara sentimen pribadi itu nggak bisa dikudeta. Syaratnya semua makmum merasa tidak cocok. Ya kalau satu aja kita yang nggak cocok, yang lain cocok, itu nggak bisa. Berarti kita yang dengkinya itu. Gara-gara kita nggak ditunjuk jadi imam. Kalah cepat kita. Ya, kita datangnya selalu terlambat. Dia datangnya cepat. Jadi dia yang jadi imam. Padahal awak dari rumah udah siap-siap, oh aku pengen jadi imam nih. Jadi itu rupanya tak jadi imam. Ya, nah itu namanya hasad, ya, iri hati, dengki. Nah, makmum-makmum yang lain suka sama dia, nggak bisa kita kudeta. Tapi kalau makmum-makmum tetap di situ komplain, nah, itu kita harus dengarkan apa mau dari makmum-makmum atau jamaah tersebut. Nah, jadi kasusnya tadi pada sholat zuhur. Ya, takbiratul ihram lah imam, Allahu Akbar. Kita pun kemudian menyusul takbirnya imam, Allahu Akbar. Barulah kita selesai baca doa iftitah, ya, bukrata wa asila, tiba-tiba imam sudah ruku. Ini mau kejadian seperti itu, entah apa yang dibaca imam. Sikap kita sebagai makmum bagaimana? Kita wajib menyelesaikan Al-Fatihah kita sampai selesai, walau tertinggal 3 rukun fi'li dari imam kita. Jelas ya? Nah, itu protes. Ingatkan imam yang seperti itu, ya, ingatkan dia. Apa yang dikejar dia?
Saya nggak bisa lama-lama sholatnya. Kalau gitu jangan jadi imam kamu. Jadi makmum. Ya, saya nggak bisa cepat-cepat so apa nggak bisa lama-lama sholatnya, harus begini-begini. Kalau gitu sadar diri lah. Jangan awak maju jadi imam, suruh orang lain ya untuk jadi imam. Nah, dia nanti mau begitu salam langsung cabut, itu hak dia. Jangan sholatnya makmum lain dikorbankan demi kepentingan dirinya sendiri ya. Itu jangan main-main ini masalah sholat ini. Nah baik, itu dua masalah itu begitulah penyelesaiannya. Intinya kedua-duanya tetap wajib menuntaskan Al-Fatihahnya sampai selesai walau tertinggal 3 rukun fi'li. Lihat di halaman 131. Ini nggak semuanya kita baca karena saya rangkum dalam penjelasan aja gitu ya, supaya tidak memakan waktu. Nah, kita ngaji nggak usah lama-lama ya, kalau bisa 10 menit selesai. Yang penting kan makannya kan gitu kan. Jamaah. Ngajinya dua-dua, yang penting makannya, nggak apa-apa, yang penting ngaji. Man nama fi tasyahudin aw ikhtalaf alaihi takbirul imami mandobat. Makmum yang tertidur, ada pula orang tidur dalam sholat di dalam tasyahud akhir, atau makmum yang muqtadi yang keliru dengan takbir imamnya. Maksudnya gimana? Maksudnya pertama, seorang yang sembahyang ia bersama imam, ketidurannya di dalam tasyahud awal, padahal tetap dua punggungnya pada tempat duduknya, maka tiada jaga, tiada terbangun daripada tidurnya, melainkan adalah imamnya sudah turun rukuk ya, atau jaga terbangun pada akhir qiyamnya. Gini maksudnya, waktu tasyahud awal di rakaat kedua ada nggak baca at-tahiyatul? Ada, itu namanya tasyahud awal. Ini sholat subuh ini masih ngantuk lah ini ceritanya. Jadi ketika tasyahud awal tadi kita duduk di antara dua sujud, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah, kita tertidur di dalam tasyahud awal tadi. Tidur kan membatalkan sholat ya, membatalkan wudhu tidak tidur? Secara umum tidur membatalkan wudhu, kecuali tidur posisi duduk. Ya, tidur posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Jadi kan dia tasyahud awal, berarti dia tidurnya duduk tidak? Duduk. Wudhunya batal tidak? Enggak batal kan gitu. Begitu dia terbangun, imam udah takbir Allahu Akbar, tapi bukan takbir berdiri. Ya, takbir rukuk di imamnya udah. Nah, tidur deh. Ya, ketika tidur tasyahud awal, imam selesai baca tasyahud awal, imam pun berdiri. Allahu Akbar, tak terbangun dia. Sampai imam takbir lagi untuk rukuk. Begitu imam selesai baca Fatihah di rakaat ketiga kan langsung rukuk. Allahu Akbar, disitulah baru tersentak dia terbangun. Sementara dia masih dalam posisi duduk tasyahud awal. Jelas ini ya, dia imamnya udah rukuk, udah ketinggalan ini. Itu gimana solusinya? Apakah dia makmum masbuk ataukah dia digolongkan makmum muwafiq? Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, menurut Syekh Shihabuddin Ar-Ramli, dia tergolong makmum muwafiq. Artinya apa? Begitu dia terbangun daripada tidur kepada posisi tasyahud awal tadi, imamnya sudah rukuk, maka dia kan berdiri. Allahu Akbar. Dia wajib membaca Fatihah sampai selesai walau tertinggal 3 rukun fi'li. Ini pendapatnya Syekh Shihabuddin Ar-Ramli, Syekh Ramli. Ya, kenapa? Karena dianggap makmum itu sebagai makmum muwafiq. Jadi dianggap itu uzur kalau tertinggal 3 rukun fi'li. Jadi kesimpulannya, menurut pendapat pertama, pendapat Syekh Ramli, si makmum yang ketiduran tadi pada tasyahud awal sementara imamnya sudah takbir untuk rukuk, maka dia wajib berdiri untuk membaca Al-Fatihahnya sampai selesai walau tertinggal 3 rukun fi'li, karena dia digolongkan makmum muwafiq. Adapun pendapat kedua, pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami, dia tidak digolongkan makmum muwafiq, tapi digolongkan makmum masbuk. Artinya apa? Begitu dia terbangun tadi, imamnya kan sudah rukuk, makanya dia langsung berdiri aja, ambil posisi rukuk, nggak usah baca Fatihah. Jelas? Tapi nanti imamnya salam, dia bangkit 1 rakaat.
Ya, imamnya salam, dia bangkit 1 rakaat untuk mengganti rakaat yang tertinggal nggak baca Fatihah tadi. Enak yang mana Bu kira-kira nih? Yang pertama apa kedua? Ya, yang pertama boleh, kedua juga boleh, ya kan? Kalau kita milih mana tuh kira-kira? Kalau pendapat kedua, begitu terbangun, kan gitu kan? Begitu terbangun, imamnya sudah ruku, kan gitu. Ya, pendapat kedua yaudah dia bangkit, langsung ambil posisi ruku, nggak usah baca Fatihah, karena dihitung makmum masbuk. Dapat rokaat enggak dia? Selagi dia terbangun imamnya masih ruku, dapat rokaat. Artinya nggak usah nambah 1 rokaat, karena dihitung makmum masbuk. Akan tetapi kalau dia terbangun imamnya sudah sujud yang pertama, menurut pendapat yang kedua, dia bangkit berdiri, kemudian langsung sujud aja, nggak usah ruku, nggak usah iktidal. Tapi dia tidak dapat rokaat, tidak dapat rokaat. Bahkan pendapat yang ketiga, dia mufarokoh. Kalau imamnya sudah pada posisi sujud, nah, lebih enak pendapat kedua. Yang penting imamnya masih ruku. Jadi kan kita tasyahud, ya, ketidur awak. Allahu Akbar, imam baru tersendak. Awak kira takbir untuk bangkit. Rupanya imam udah baca Fatihah, awak yang nyenyak kali tidurnya. Misal kan gitu kan. Jangan pula dipraktekkan besok sholat subuh, nggak apa-apa lah, aku amalkan katanya. Rupanya imamnya ruku, Allahu Akbar, kita baru terbangun. Kalau ikut pendapat kedua udah kita berdiri, langsung ruku. Bila masih sempat dapat rukuknya imam, kan gitu kan, nah, udah itu dapat rokaat kita, karena dihitung makmum masbuk. Pendapat Syekh Ibnu Hajar. Tapi kalau ikhtiarnya ikut Syekh Romli aja udah aman. Ya, anggap kita makmum muafik, artinya kita berdiri, kita baca Al-Fatihah. Dan bila kita mampu menyelesaikan Al-Fatihah kita sebelum imamnya sujud, ya, dia kan tadi imam udah ruku baru kita bangun, kan itu kan, kita berdiri baca Fatihah, imam masih ruku, kemudian imam iktidal, kita masih baca Fatihah. Bila Fatihah kita selesai sebelum imam sempurna sujud, kita dapat rokaat. Jelas ya, dapat rokaat, jadi nggak usah nambah rokaat. Tapi kalau Fatihah kita belum selesai, ini kalau ikut pendapat pertama Syekh Romli, kalau Al-Fatihah kita belum selesai, ya, imamnya sudah sempurna sujudnya, mufarokoh kita, kalau nggak batal sholat kita. Jelas? Jelas apa enggak? Rumit ya masalahnya kan? Karena jarang terjadi, ya. Tapi begitulah hukumnya. Nanti dibaca-baca buku catatannya, insya Allah paham. Kalau begitu selesailah pembahasan makmum muafik. Ya, sekarang masuk halaman 133. Jadi bulan depan kita udah pakai kitab baru ya. Mulai dari bab toharoh. Belum pernah di sini ngaji fikih bab toharoh kan, bab air gitu kan, bab mandi wajib. Nah, itu di sini nanti kita bahas. Kitab Mathulahul Badran. Halaman 134 tentang makmum masbuk. Sebagaimana pembahasan-pembahasan terdahulu, bahwa makmum terbagi kepada 2, makmum muafik dengan makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah orang yang terlambat datang, yang tidak memiliki kesempatan menyelesaikan Al-Fatihahnya. Ya, dia terlambat datangnya, tidak mampu, tidak memiliki waktu untuk menyempurnakan Al-Fatihahnya. Itu yang dimaksud dengan makmum masbuk. Jadi misalnya kita terlambat, imam sudah baca surah, yang dibaca imam surah Inna atau Inna Kal Kautsar pula, ya, nah udah, kita bakal ngerti sendirilah, kita nggak akan sempat menyelesaikan Fatihah. Akhirnya kita takbiratul ihram, jangan baca doa iftitah, itu aja kuncinya. Kalau kita terlambat, imam sudah membaca surah, udah tinggalkan doa iftitah, ya, tinggalkan. Kecuali kita tahu ini sholatnya 1 juz nih, katanya gitu ya, wah ini bakal panjang nih bacaan surah imam, silakan baca doa iftitah. Nah, ini udah jelas-jelas imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, awak baru datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, ini kelalaian makmum masbuk namanya, ya, itu lalai itu orang kayak begitu. Jadi kalau imam sudah baca surah, apalagi surah pendek, kita baru masuk, baru datang takbiratul ihram,
Allahu Akbar, langsung saja baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillahirrahmanirrahim imam ruku. Allahu Akbar, boleh kita langsung ruku ikut imam. Jelas kan? Itu caranya. Karena kita tergolong makmum masbuk. Itulah yang dikatakan dengan makmum masbuk. Orang yang terlambat, yang tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Tapi kalau terlambat, punya waktu menyelesaikan Al-Fatihah, bukan makmum masbuk namanya, tapi makmum muafik. Makanya di awal pembahasan kita lalu, tidak setiap orang yang terlambat langsung dikatakan makmum masbuk. Jangan dikit-dikit terlambat, aku masbuk. Ya, enggak. Kalau terlambatnya imam masih baca Fatihah, itu enggak masbuk, tapi muafik. Nah, itu dia. Jelas ya ibu-ibu ya? Kecepatan kayaknya saya jelasinnya. Hah? Enggak kan? Ngantuk saya soalnya. Sama yang dengar ngantuk juga kan? Biasanya dengar yang ngantuk. Hari ini ada jadwalnya ngaji dari subuh. Nanti jam 11 ngaji lagi di pondok itu jam 12 malam untuk santri-santri takhusus. Jadi bayangkan aja jam 4 harus sudah bangun. Jam berapa jam lagi cuma tidurnya tuh. Ya, hari-hari memang begitunya. Saya punya cita-cita, apa cita-citanya? Keinginan terbesar mati waktu ngaji. Nah, makanya banyakkan ngaji. Ya. Ada orang saya kepengen tadi Ustaz mati dalam sholat. Sholat aja pun jarang-jarang, cuman mati dalam sholat. Ya, nah itu nggak masuk akal. Kalau memang kepengen banget mati dalam kondisi seperti itu, biasakan yang kita inginkan itu. Ustaz, aku pengen mati lagi baca Quran, enak kali kayaknya. Banyakin baca Quran. Ini baca Qurannya setahun sekali. Itu pun bagi-bagi. Waktu bulan Ramadan, tadarusan, bagi-bagi. Kau 1 juz, aku juz pertama, kau juz kedua, gitu aja. Khatam juga 30. Oh, tapi kalau kepengennya, ya Allah matikan hamba lagi baca Quran gitu ya. Enggak, minimal sehari tiap hari baca Quran. Ada waktu kosong baca Quran, ada waktu kosong baca Quran. Bisa jadi kita mati dalam kondisi lagi baca Quran. Sama, ya sama orang kalau hari-harinya maksiat lebih banyak waktunya untuk maksiat, bisa jadi dimatikan Allah lagi buat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita dimatikan tergantung kebiasaan hidup kita seperti apa. Ya, nah, seperti apa. Al-Allamah Muhaddis Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, beliau bercita-cita wafat waktu sedang bersama kitab-kitab, lagi baca kitab atau lagi taklim, lagi ngaji. Betul, dikabulkan Allah Ta'ala. Ya, lagi ngaji, beliau wafat tiba-tiba. Nah, kenapa? Memang waktunya untuk taklim. Sampai waktu yang harusnya untuk istirahat beliau digunakan untuk ngaji, dikabulkan. Mampu ya maksudnya ya. Mbah Maimun Jubair pengen dikuburkan di dekat makamnya Sayyidatuna Khadijah. Benar, beliau wafat di Mekah waktu haji ya 2 tahun lalu. Kemudian dikuburkan di sebelah makam Sayyidatuna Khadijah, ya istri Nabi. Kenapa? Beliau suka melantunkan qasidah ya tentang tawasul kepada Sayyidatuna Khadijah yang sering dibawa ya. Sa'duna fid dunya, qalduna fil ukhra. Itu tawasul dengan Sayyidatuna Khadijah. Makanya orang-orang soleh itu matinya enak, bisa minta mau request apa. Tapi memang mereka melazimkan perbuatan tersebut. Maklum gitu ya maksudnya ya. Ustaz, saya pengen mati dalam keadaan sholat. Banyakin sholat, bukan sholat wajib aja, sholat sunnah juga dibanyakin. Hutang-hutang kodok sholat yang belum lunas dibayar. Nah itu insya Allah bisa kabul mati dalam keadaan sholat. Ini sholat subuhnya kagak, ya. PSMS pasukan sholat maghrib saja, ya. Sholatnya cuma sholat maghrib aja, ya. Ada juga Persija pasukan sholat Jumat saja. Nah itu Persija itu ya, macam-macam. Nah ini pasukannya PSMS Persija. Oh, tapi kalau doa ya Rabb dalam keadaan sholat, ya itu mimpi. Malaikat aja pun ketawa. Ya, mungkin kalau nampak tongkat saya ditopok kepala kita tuh lah kau ini, katanya gitu ya. Nah, jadi harus sesuai permintaan itu dengan kadar perbuatan itu harus sesuai. Nah, makanya saya sangat bercita-cita sekali ya mati dalam kondisi lagi ngaji atau baca kitab. Nah, makanya sedikit tidur lebih banyak ngaji atau baca kitab. Nah, mudah-mudahan kabul, amin. Ya kita minta lah misalnya. Ya. Ada orang yang cinta kali sama pasangannya, sama suaminya.
ya, atau anak yang sangat sayang kepada orang tuanya, ya, bisa dia minta, ya Allah matikan aku di dekat orang tua. Banyak lagi di pangkuannya meninggalkan gitu kan, itu dikabulkan, tapi betul-betul dengan kadar cintanya. Ya Rabb, aku mati ingin bersama nabimu, ya, surga yang ada di dalamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma ngomong, buktikan dengan hati cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada zuriyah Nabi. Mampu nggak kita mengosongkan waktu kita untuk zuriyah Nabi? Ya, kalau belum sanggup nggak usah katakan cinta. Ya, jadi ketika dipanggil, bisa antum kemari, ada zuriyah Nabi bilang itu. Seketika kita harus siapkan waktu kita untuk sedia semungkin. Kalau tidak ada ujur, nah itu baru pengorbanan. Ya, cinta itu adalah sebuah pengorbanan. Ketika tidak ada pengorbanan, maka itu bukan cinta, tapi ngaku-ngakunya cinta. Ya, nah ini dalam aspek semuanya seperti itu. Cinta itu kalau nggak ada pengorbanan itu palsu semuanya. Ya. Oh, aku cinta ngaji, cinta majelis, baru gerimis dikit aja Ustaz, Anda minta izin kagak bisa ngaji. Ya, baru sakit mata dikit Ustaz, Anda izin sakit mata nggak bisa ngaji. Cintamu palsu. Ya, nggak usah cepet-cepet ngaku. Wah, aku cinta ngaji, cinta majelis. Mana buktikan? Jauh sikit ngaji, nggak ngaji. Ya, mendung-mendung sikit nggak ngaji. Cintamu palsu itu. Ya, cinta itu adalah sebuah pengorbanan. Ketika seseorang mengaku cinta terhadap sesuatu tapi tidak mau berkorban untuk sesuatu itu, maka itu ya hanya hawa nafsu belaka. Ya, bukan cinta sebenarnya. Cinta kepada Nabi, wah ngaku ya kalau buat status macam dia yang paling mahabbah kepada Nabi. Tapi buktinya mana? Jangan-jangan kita justru melukai hati zuriyah Nabi. Ya, jangan-jangan kita melukai hati habaib, hati ahlul bait dengan tingkah laku kita, dengan sikap kita. Mana bukti cinta itu? Nah, jadi jangan cepat-cepat ngaku. Ya, perempuan ya, anak-anak gadis nih, kakak-kakak, kalau ada abang-abang buaya, ngaku aku cinta kepadamu, buktikan. Jangan ngaku aja bang, kau jumpai orang tuaku, khitbah aku. Belum siap deh, 3 tahun lagi lah, kau cari aja dulu. Ya, urusanmu itu baru kau udah siap datang ke rumah gitu. Ini baru bilang, aku suka sama budek, dah baper, nggak bisa tidur 3 malam 3 hari 3 malam. Ya, makan pun nggak sedap, teringat dia ya gitu ya. Sampai ngaji pun, ya, awak kira fokus, rupanya membayang-bayangkan gitu ya. Rindu kepada seseorang. La ilaha illallah. Cinta adalah sebuah pengorbanan. Maka ketika tidak ada pengorbanan, maka tidak ada cinta. Ya, nah, ya gitulah. Cinta kepada orang soleh. Apa yang udah kita korbankan untuk orang soleh itu? Waktu kita, tenaga kita, ya bahkan harta kita, nggak ada sama sekali. Udah itu bukan cerita itu, cuma cerita-cerita aja itu. Khair, direnung-renungkanlah itu. Kita hidup ini nggak lama, ya. Kita hidup ini nggak lama. Tinggal nunggu mati kita ini semua. Ya, tinggal nunggu mati. Apa yang mau kita persiapkan? Kita mau mati enak, mau mati atau mati nggak enak? Itu aja. Ya, kalau mau mati enak, mati kayak mana? Kan gitu. Husnul khotimah. Iya, yang kayak mana bentuknya? Kan gitu kan? Minta sama Allah Ta'ala. Lagi sholat, lagi baca Quran, lagi baca sholawat. Tapi betul-betul rutinkan yang kita nak itu. Saya bikin mati waktu sholawat Ustaz kepada Nabi. Entah lagi makhluk qiyam katanya kan, tiba-tiba mati gitu ya. Atau lagi baca sholat tiba-tiba mati. Ini baca sholawat cuma waktu tasyahud aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu nggak ada sholawatnya. Mana pula mati itu? Ya, kita akan dimatikan Allah Ta'ala sesuai kebiasaan kita semasa hidup kita. Ya, kebanyakan orang seperti itu. Kita dimatikan sesuai kebiasaan kita. Minta juga sama Allah Ta'ala. Kalau bisa kita mati, matinya enak. Mati enak itu dah. Ya, sakit-sakit perut, masuk angin sedikit mati gitu kan. Batuk-batuk sedikit mati, dan habis mereka gitu ya. Flu-flu sedikit mati gitu. Jadi nggak bisa nyesahin orang. Nah, minta kepada Allah. Seringlah bayang-bayangkan kalau hidup kita nggak lama. Ya, saya sering kebayang-bayang gitu ya. Kemana lah mati kita tuh nanti gitu. Apa yang mau kita persiapkan gitu. Saya aja masih sering merasa melalaikan waktu banyak. Ya, saya pribadi masih sering merasa melalaikan waktu. Padahal kalau udah dilihat kurang banyak apa ngajinya kan gitu. Tapi rasanya masih kurang.
yang masih merasa sering melalaikan waktu untuk hal yang sia-sia. Itu. Apalagi kita gitu. Baik, kembali ke masalah. Jadi makmum itu terbagi berapa tadi? Dua, makmum masbuk dengan makmum muhafid. Nah, konsepnya tidak setiap orang yang terlambat itu dikatakan masbuk. Ya, tidak setiap orang yang terlambat datang sholat berjamaah dikatakan masbuk. Orang yang masbuk adalah orang yang datang terlambat yang tidak memiliki kesempatan waktu untuk menyempurnakan Fatihahnya. Imam sudah keburu ruku. Semisalnya dia terlambat, imam sudah baca surah. Jadi begitu dia takbir, dia baca Fatihah, baru setengah Fatihah imam sudah keburu ruku. Ini yang dikatakan makmum masbuk. Maka dia tidak usah sempurnakan Fatihahnya, langsung ruku aja boleh. Karena makmum masbuk. Kalau makmum muhafid nggak boleh. Nah, di situ ada beberapa poin-poin tentang makmum masbuk di situ di halaman 134. Jikalau ketinggalan makmum itu sebab ia hendak tamamkan atau sempurnakan Fatihahnya hingga rukuk imamnya dan bangkit imamnya daripada rukuknya dan ia rukuk serta imamnya, tetapi belum lagi ia dapat tumaknina dahulu daripada bangkit imam daripada rukuk dalam sekurang-kurang rukuk, maka luputlah rakaatnya. Maka hendaklah ia mengikuti imamnya barang yang ada imam padanya, kemudian hendaklah ia datang akan serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya, seperti barang yang disebut akan dia oleh Al-Allama As-Sughromilisi. Nah, itu pembahasan pertama. Jadi kalau ada makmum tertinggal oleh imamnya sebab ia hendak menyempurnakan Fatihahnya, ya, jadi dia ketinggalan. Jikalau ketinggalan makmum itu sebab ia hendak menyempurnakan Al-Fatihahnya hingga rukuk imamnya dan bangkit imamnya daripada rukuknya, atau ia rukuk serta imamnya tetapi belum lagi tumaknina dahulu daripada bangkit imam daripada rukuk dalam sekurang-kurang rukuk, maka luput rakaatnya. Jadi dia terlambat, ya, dia terlambat, masbuk lah kita katakan. Imam sudah baca surah, kemudian dia pun baca Fatihah. Belum selesai Al-Fatihahnya, imam ke ruku. Ya, imam ruku. Harusnya dia ikut ruku aja lah bersama imam. Ini malah ditamamkan, disempurnakan Fatihahnya. Ya, harusnya dia ikut ruku aja bersama imam. Gak pala dia menyempurnakan Fatihahnya. Setengah Fatihah aja pun boleh dia ruku bersama imam, karena dia masbuk statusnya. Ini malah pilih untuk mentamamkan, menyempurnakan Fatihah. Walhasil imam rukuk dia masih baca Fatihah. Harusnya kan ikut rukuk aja. Ya, ini diselesaikan Fatihahnya. Ya, kemudian imam bangkit daripada rukuknya, berarti iktidal. Baru dia selesai Fatihah, dia pun rukuk, imam sudah iktidal. Dia nggak dapat rakaat. Ya, dia tidak dapat rakaat. Hati-hati nih, kita sering kayak begitu nih. Ya, kalau kita statusnya masbuk, belum selesai baca Fatihah, walau seayat dua ayat lagi, ya, belum selesai, imam rukuk, udah, jangan ngambil resiko. Ya, jangan ngambil resiko, rukuk aja bersama imam, nanggung tak dua ayat lagi. Takutnya kita baca dua ayat, imam kan udah rukuk tadi. Begitu selesai kita baca dua ayat, imam udah bangkit iktidal, kita baru sampai rukuk. Ini tidak dapat rakaat. Banyak orang yang nggak tahu ini, ya. Dia menyangka kan, aku kan masbuknya, imam belum ruku, kan gitu kan. Jadi menyangka walaupun tertinggal ruku imam, tetap dapat rakaatnya. Itu pandangan yang keliru. Ya, karena kan gini, Ustaz, kalau orang masbuk, dia dapat rakaat itu hitungannya gimana, Ustaz? Kalau dia dapat ruku bersama imamnya, kan gitu kan. Misalnya dia takbir, ya, Allahu Akbar, imamnya udah ruku, dia pun langsung ruku. Berarti imam ruku, dia ruku, masih dapat ruku imam, jelas ya? Berarti dia dapat satu rakaat, walau nggak baca Fatihah karena masbuk. Nah, ini dia terlambat, imam sudah baca surahnya pendek, Inakal Kausar misalnya. Kita pun baru datang, ya, kita takbiratul ihram, kita memang nggak baca doa iftitah, kita langsung baca Fatihah. Udah sampai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2 ayat lagi tuh kan. Allahu Akbar kata imam. Lantas kita nggak ikut rukuk bersama imam karena merasa nanggung 2 ayat lagi. Padahal walau kita masih menyisakan 2 ayat dari Fatihah, kalau kita ikut rukuk aja sama imam tadi nggak masalah. Ya karena kita masuk. Ini bang dalam sok paten. Ya, sok paten saya katakan. Ya imam udah jelas ruku, Allahu Akbar, dia karena dua ya karena stain, baru sampai situ imam ruku. Ya, alah 2 ayat lagi ya kok, gitu dia berpikirnya. Ya, terakhir begitu dia amin. Ya, imam pun sami Allahu liman hamidah, dia baru turun ruku. Dapat nggak dia ruku imam? Enggak kan? Ya nggak ruku sama imam, dia nggak dapat rakaat ini yang kayak gini. Orang nyangka dia dapat rakaat. Ini nggak dapat rakaat, hati-hati, jangan ceroboh kita jadi makmum masbuk. Ya, bahkan dikatakan, kalaupun kita bisa rukuk sama imam tapi nggak sempat dapat tumakninah, itu juga nggak dapat rakaat. Misalnya imam rukuk, Allahu Akbar, ya kita baru baca waladdallin amin, sempat pula dia baca amin. Turunlah dia, Allahu Akbar. Begitu dia Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah. Ini kan nggak dapat tumakninah rukuk bersama imam kan? Nggak dapat rakaatnya. Hati-hati, nggak usah lebay. Ya, kalau udah tahu makmum masbuk, belum selesai Fatihah kita, imam dah ruku aja udah cari aman. Ya. Kita kan menyangkanya orang aku masbuknya sebelum imam ruku dapatlah rakaat. Perasaan dia kan itu kan. Padahal hitungannya apa? Ya, hitungannya dapat nggak dia rukuk bersama imam? Nah, gitu ya. Kecuali makmum muafik dari awal dia sholat sama imam. Karena kan mau gitu kan, kita masih sibuk baca Fatihah, imam udah rukuk, kan wajib menyelesaikan Al-Fatihah. Bahkan imam iktidal baru kita rukuk, nggak apa-apa kan muafik. Jangankan itu, tertinggal 3 rukun fi'li aja nggak masalah tadi kan. Jangan awak udah makmum masbuk sok-sok muafik. Ya, udahlah habis lah, nggak dapat rakaat ya. Kalau kita banyak kayak gitu berarti kalau kita nggak sah, wajib diganti itu. Kurang rakaatnya. Jelas apa enggak? Nah, selebih-lebihnya baca sendiri ya. Pahamnya itu insyaallah. Ya udah saya rangkum semua dalam penjelasan yang saya sebutkan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Karena kita tidak lama-lama gajinya untuk hari ini, untuk malam ini. Ya. Baru datang, takbir, duduk. Setelah bangkit dari tasawuf tadi, begitu kita takbir, imam langsung berdiri. Walaupun dikit gitu ya, rupanya imam bangkit. Nah kita bangkit juga gitu. Imam muafik, itu namanya muafik. Berarti diujurkan tertinggal 3 rukun fi'li. Jelas ya? Iya. Kenapa? Karena punya waktu yang banyak untuk menyelesaikan Fatihah kan gitu. Secara kadar adatnya. Walaupun imamnya cepat ternyata kan gitu kan. Tapi kan nalar logika kita, orang seperti itu sempat nggak menyelesaikan Fatihah? Sempat itu kan. Tetapi ternyata imamnya entah apa tiba-tiba ada rukun lagi dia. Awak masih baca Fatihah, selesaikan Fatihahnya. Walaupun tertinggal 3 rukun fi'li. Kecuali kita terlambat dalam kondisi udah berdiri tadi. Ini kan dia masbuk. Masuknya ketika tasyahud awal, walaupun dapat dikit aja udah terhitung muafik itu. Ya, nah, tapi kalau di tengah-tengah berdiri kita baru masuk, baru takbir, tiba-tiba imam udah ruku, nggak sempat baca Fatihah, walaupun Bismillahirrahmanirrahim nggak sempat, udah langsung ruku aja. Ya, jadi kan permasalahannya itu muafik atau masbuk, itu yang harus kita analisa dulu. Ya termasuk jelas-jelas makmum muafik, maka berlaku hukum tertinggal 3 rukun fi'li dianggap itu. Itu ya. Jelas ya. Insyaallah.
Nah, enggak. Nah, makanya muafik itu enggak di rakaat pertama aja, semua rakaat. Hatta masbuk pun juga, enggak hanya di rakaat terakhir, semua rakaat. Nah, prasangka saya berarti muafik itu hanya misalnya di rakaat pertama aja gitu kan? Enggak semuanya. Ya, pokoknya asal dia punya kesempatan untuk menyelesaikan Fatihah, maka muafiklah dia. Hatta gini contoh, Ustadz masbuk di rakaat keempat sholat isya. Ya, masbuknya kapan? Begitu imam bangkit dari sujud kedua di rakaat ketiga, Allahu Akbar, Ustadz pun masuk ke saf, Ustadz takbir, Allahu Akbar. Muafik. Ya, kenapa? Menurut nalar logika kita, karena dia masuknya sejak awal takbir imam di rakaat keempat imam, itu kan punya waktu yang luas untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Itu menurut hitungan kita, zon kita. Maka digolongkan dia makmum muafik walaupun masuknya di rakaat keempat. Ternyata faktanya tiba-tiba imam udah ruku aja, cepat betul bacaannya. Nah, kita dianggap ujur daripada tertinggal 3 rukun fiqhnya imam. Gitu dia. Ya, 3 rukun panjang, ya 3 rukun panjang. Nah, itu ya. Jelas itu ya. Nah, jadi konsepnya muafik tidak terjadi rakaat pertama saja, 2, 3, 4 juga bisa berlaku. Hatta masbuk juga demikian. Gitu ya. Ibu-ibu, sambil dibagi-bagikan konsumsinya tidak apa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum orang yang tertidur di saat berdiri? Kadar tidurnya sebentar, lalu dia sadar tersentak. Nah, tidur di dalam sholat apakah membatalkan sholat atau tidak? Itulah pertanyaannya ya. Ini ulama berbeda pendapat. Ya, kalau dia betul-betul tertidur, tandanya dia tidur hening, nggak dengar apa-apa, itu berarti tidur. Tapi kalau mata merem tapi masih dengar suara imam, itu belum dikatakan tidur. Kebanyakan orang yang sholat mata terpejam tapi masih dengar suara imam, makanya nggak batal sholatnya. Itu di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid pertama karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri itu ada disebutkan, ya ada disebutkan seperti itu, ya bahwa kalau dia sampai kehilangan kesadaran dalam artian memang tertidur pulas secara syariat, tanda-tandanya apa? Nggak dengar suara sama sekali, batal sholatnya walau sebentar. Tapi kalau dia mata terpejam dalam kondisi lama, tapi suara-suara masih dengar, ya, walau lama, itu tidak batal salatnya. Kenapa? Belum dikatakan tidur secara sempurna secara syariat. Jelas itu ya. Nah, kebanyakan kita yang mana terjadi sering? Mata terpejam dalam waktu lama, tapi suara masih dengar, makanya salatnya gak batal. Kalau hilang kesadaran pasti jatuh dia, apalagi berdiri, jebuk katanya gitu ya. Nah, itu berarti betul-betul tertidur namanya. Nah, itu dia. Jadi dilihat dulu status atau kondisi makmumnya. Udah ada sebelum kita tutup? Iya, silakan Bu. Gitu ya, pembedaannya gini. Secara definisi masih bingung memang banyak mana makmum masbuk dan makmum muafik. Makanya tadi seolah-olah muafik itu hanya di rakaat pertama kan, padahal bisa terjadi juga di semua rakaat. Nah, ini saya terangkan lagi supaya nggak bingung. Makmum masbuk itu, makmum muafik dulu. Makmum muafik adalah setiap makmum yang memiliki kesempatan waktu untuk menyelesaikan Al-Fatihah dirinya, bukan Al-Fatihah imamnya, ya. Makmum yang memiliki kesempatan waktu untuk menyempurnakan Al-Fatihah dirinya, itu yang dikatakan makmum masbuk. Maka makmum muafik. Maka kesimpulannya, orang yang jelas-jelas ikut sholat dari awal bersama imam, ya, bukan di rakaat pertama aja, itu tadi. Ya, di rakaat kedua, ketiga, keempat, asal dia ikutnya terlambat sekalipun, tapi dia dari awal takbir imam gitu maksudnya. Orang yang ikut sholat dari awal ikut takbirnya imam, ya, maka dikatakan makmum muafik.
walau dia termasuknya di rakaat keempat tadi, ya ibu terlambat datangnya di rakaat keempat sholat isya, ya, dan ibu terlambatnya ketika imam baru mulai takbir, ya, rakaat keempat. Jadi kan imam lagi sujud kedua nih, ibu tunggulah, misalnya biasa kan gitu kan, makmum kan, makmum terlambat itu, biarlah tunggu imamnya berdiri, begitu berdiri imamnya Allahu Akbar, ibu pun baru takbir. Berarti kan ibu ikut takbir sejak awal takbirnya imam, walaupun itu di rakaat keempat. Ya itu namanya makmum muwafiq. Iya, wajib diganti, tetap, ya hitungannya gitu dia. Cuma kan ini memasukkan definisi makmum muwafiq itu seperti apa, gitu ya. Asalkan kita dapat takbirnya dari takbirnya imam, walau di rakaat ke-1, 2, 3, 4, ya, walaupun kita kondisi terlambat di rakaat keempat, tapi kita dapat takbir permulaannya imam, kan gitu kan? Itu namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq dalam artian apa? Wajib ibu selesaikan Fatihahnya. Maka konsekuensinya, begitu ibu takbir, ibu baca Fatihah, ya kan? Baru setengah jalan Fatihah, imam sudah rukuk, wajib diselesaikan Fatihahnya. Nah, gitu dia. Jelas ya? Nah, contohnya yang lain, kalau ibu terlambat, sudah lewat beberapa waktu dari takbir imam, bukan di rakaat pertama aja, ya di rakaat keempat lagi kita contohkan, ya, di pertengahan jalan takbirnya imam, Allahu Akbar, imamnya udah takbir, beberapa waktu kemudian barulah ibu masuk. Nah itu namanya makmum masbuk, karena nggak ikut takbirnya imam, ya. Kenapa? Pokoknya sempat nggak dia menyelesaikan Fatihah. Kalau di tengah-tengah dia masuknya kan nggak sempat menyelesaikan Fatihah, apalagi rakaat 3 dan 4 kan gitu kan. Makanya makmum masbuk namanya. Imam rukuk, ya udah kita rukuk aja langsung, ya, walaupun Fatihah kita belum selesai. Nah, jadi makmum muwafiq orang yang mendapati takbirnya bersamaan sesaat setelah takbir imam. Jelas-jelas kalau dia ikut sholat dari awal, udahlah muwafiq lah itu namanya kan. Makanya bisa jadi kita pun sholat dari awal dengan imam. Oh, dia jadi panjang nih, ya. Sholat dari awal imam, sholat maghrib misalnya, dari awal. Tiba-tiba di rakaat kedua, ya, begitu imam di ujung-ujung baca surah, ya, di ujung-ujung baca surah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad misalnya. Satu ayat lagi. Baru teringat lupa baca Fatihah. Ini makmum ya. Nah, itu dianggap makmum masbuk. Jelas ya, kenapa nggak punya kesempatan menyelesaikan Fatihah? Jadi imamnya rukuk. Udahlah kita nggak usah baca Fatihah lagi. Cuma nanti begitu imam salam dia nambah 1 rakaat. Jadi selang-seling sisa, nggak harus orang terlambat dikatakan masbuk. Jelas-jelas qomat, awak yang qomat sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kan kita start sama imam dari awal. Di rakaat pertama selamat kita. Di rakaat kedua lupa kita baca Fatihah. Begitu teringat, ya, imam udah di ujung-ujung baca surah, baru kita teringat belum baca Al-Fatihah. Udah kan nggak mungkin kita sempat baca Fatihah situ kan. Udahlah imam rukuk, ya udah rukuk aja. Cuma nanti imam salam, kita berdiri 1 rakaat. Itu juga namanya makmum masbuk. Jelas? Payah kan? Payah. Jadi makmum muwafiq adalah makmum yang memiliki kesempatan untuk menuntaskan Fatihahnya, ya, sebelum imamnya rukuk. Mau dia sholat dari awal, mau dia terlambat, ya. Kalau dia terlambat sekalipun, misalnya imam lagi baca Fatihah, ibu baru masuk, terlambat nggak itu namanya? Terlambat, tapi imam lagi baca Fatihah. Nah, ukuran-ukuran kita, sempat nggak kita selesai Fatihah sebelum imam rukuk? Sempat kan itu hitungannya. Ya udah muwafiq namanya, walaupun terlambat. Selama ini kan konsep kita nggak gitu. Setiap makmum terlambat pasti masuk kan gitu kan? Ya. Bahkan orang yang ikut sholat dari awal dianggap muwafiq semuanya tiap rakaat. Bisa jadi di rakaat pertama muwafiq, rakaat kedua masbuk, rakaat ketiga dianggap masbuk. Walau dia sholat dari awal bersama imam. Memang ini rumit, ya, rumit. Insya Allah nanti
akan ada kajian-kajian lainnya, ya, supaya untuk memahamkan. Itu secara umum. Makanya dibuatlah khusus untuk ustadz-ustadz, ya, nah, supaya inilah memahamkan yang kayak gini lah. Jadi nggak ada nanti menurut hemat saya nggak apa-apa bu, gitu ya. Menurut pendapat saya boleh, pendapat dia, memangnya dia ulama mazhab. Ya, nah, makanya ada ngaji takosus supaya kita sebagai orang yang dimintain, ya, jawaban-jawaban atas permasalahan hukum, kita nggak asal-asalan menjawabnya. Ya, nah, maaf tadi bukan jam 8, jam 7 ngajinya. Ya, jam 7 sampai jam 8 ngajinya, 1 jam aja. Kenapa? Karena jam 9 saya ngaji lagi di Pancing. Nah, jadi dari sini jam 8 sampai sana pas jam 9 ngaji lagi. Siangnya ngaji lagi, sorenya ngaji lagi. Kadang malamnya ke Indrapura. Nah, tak kemana-mana terbangnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dinikmati makannya, tapi sebelumnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Ada lagi? Sabar dulu makannya ya. Ada yang mau lapar kali makan aja dulu. Izin nanya Ustadz, saat hendak sholat jamaah dan tidak ada yang mau menjadi imam sebab takut menanggung dosa makmum, padahal itu pakai tahu-tahu fikih sholat, walhasil mereka sholat sendiri-sendiri, apakah orang yang pakai ini berdosa? Nggak usah sampai kayak gitu juga, ya. Nggak ada imam nanggung dosa makmum, maksudnya imam menanggung sholat makmum. Itu betul, seperti makmum masbuk, fatihahnya ditanggung imam. Bukan imam itu menanggung dosa makmum. Jadi kalau ada makmum sholat gerak-gerak, garuk-garuk, main-main, ya lagi sholat, kata gitu ya, nengok kanan kiri, itu mana tanggungan imam? Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi kalau memang nggak ada lagi yang mau jadi imam, sehingga kalau dia nggak maju terbengkalai sholat jamaah itu, maka maju aja. Ya, apalagi dia pakai, ya, orang yang ngerti hukum fikih sholat. Tapi kalau masih ada orang bersedia jadi imam, nggak jadi soal. Kalau dia pun nggak mau jadi imam, gitu dia. Ya, ada orang malah nggak pantas jadi imam, pengennya maju aja jadi imam. Ada juga, itu penyakit hati itu. Ya, kalau dia nggak jadi imam, rasanya nggak afdol sholatnya. Ya, mengkritik orang ya apa kali. Tapi kalau dia jadi imam, dikritik orang yang paham, nggak terima. Udah, jangan undang-undang Ustadz ngaji ke masjidnya lagi, ya, aku donatur sini, kok nggak hentikan danaku, katanya. Oh, kalau saya, ya, hentikan aja. Pernah di mana saya katakan dia, kejadian kayak gitu, dia donatur, ini dari dia, ya. Jadi jamaah itu rata-rata semua nggak komplit lah, sahabat ya. Terakhir saya katakan ada orang yang situ, ya, saya gas saja. Kalau bapak nggak bisa diatur, cabut aja, ya, AC-AC yang bapak pasang ini, saya bilang, ya, ini masjid bukan masjid pribadi, saya bilang, masjid umum, masjid jamaah, jangan mentang-mentang bapak nyumbang ini nyumbang itu, bapak mau ngatur semuanya, cabut ini AC-AC ini, nggak berani dia. Nah, jadi kadang ada orang kayak gitu ya, merasa memberi, tapi pengen ngatur, maunya kita memberi, beri aja, biarkan pengurus yang ngatur. Nah, ini baru orang cerdas. Ya, ini memberi tapi dia mau ngatur. Nah, ini baru itu penyakit hati itu. Ya, berikan saja. Ini apa butuhnya? AC, beri. Apa butuhnya? Uang sekian untuk bangun ini, kamar mandi segala macam, beri. Tapi jangan kita ngatur. Ya, jangan kita ngatur. Biarkan pengurus yang mengurus semuanya. Mana duit yang aku kasih semalam? Ya, udah untuk apa duitnya? Untuk ini. Nah, itu ngatur namanya. Ya, kecuali memang dia mau wakaf bersyarat. Ya, oh saya tengok kalian lagi pembangunan kan, nah ini ada dana dari saya 50 juta untuk biaya pembangunan semen, pasir, gunakanlah. Nah ya udah, berarti biaya dana itu nggak boleh untuk bayar listrik, bayar apa, memang untuk khusus pembangunan. Nah itu namanya wakaf bersyarat, itu baru betul. Nah ini kadang baru nyumbang kipas angin satu udah mau ngaturnya semua. Ya, ada yang parah, nggak berkontribusi apa-apa tapi mau ngatur semua. Nah, bersihkan hati, penyakit hati, yang merasa bersihkan hati. Wallahu a'lam bishawab. Kalau disindir gini pun dia marah, merasa sakit hati, betul-betul sakit itu penyakit hatinya tuh. Harusnya sadar, ya, bukan malah tersinggung, marah, nggak ngaji lagi. Berarti udah hitam kali itu penyakit hatinya tuh. Nah, udah lepas saya, jadi enak badan saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Denny makan daging ngajinya. Bang Babai